yang malang melintang selama 30 tahun, eksis di bumi selama 32 tahun, dan menjadi Tuhan selama 3 tahun, dan mati untuk menebus dosa manusia atau mati mengenaskan di padang salib. Itu kesimpulan, Lai. Jangan tersinggung ya. Kesimpulan itu. Ya, silakan, Lai. Kalau kami susah tersinggung. Nah, itu kan benar. Yesus selama 32 tahun di bumi kan. 3 tahun menjadi Tuhan untuk memberitakan Bible kan begitu. Terus meninggal ya kan. Ya, Ulangan 18 Lai. Tunggu, sebentar dulu. Kemarin ada yang bertanya begitu kan. Kemana Yesus umur 12 sampai 30 katanya. Jadi ku jawab, lalu Lukas 2 itu. Menurut dia, oke lah. Sekarang kemana Tuhanmu, ku bilang. Dari zaman Nabi Isa ke zaman Muhammad. Sekitar berapa tahun? 500 tahun, ku bilang. Bingung dia. Mau tanya ke siapa? Ke Islam itu ya? Iya. Kalau bagi Islam itu udah jelas lah Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan pernah dilihat oleh mata manusia. Itu pun ada di Bible itu seperti itu. Orang ya, Nabi Muhammad itu, waktu Isra Mi'raj bertemu Allah kok. Dengar suara itu Lai, cahaya Bang suara. Bang Mawar, saya mau ngomong sedikit ya Bang Mawar ya sambil menunggu Lero di. Sudah, silakan. Sudah. Ya, aku sudah. Oke, siap. Ya, silakan. Ya, saya mau rangkum aja ya perdiskusian antara Lerudi tadi kan dengan Bang Rio Muslim. Nah, di situ kan tadi Le tadi kan mengatakan bahwasanya di Bible itu tidak ada perselisihan tentang penyaliban Yesus gitu kan. Kan seperti itu yang saya dapat. Sebenarnya kebetulan saya ini mirip Edis juga. Kalau Edis kan katanya pakar Al-Quran 9 tahun ya. Nah, kalau saya ini pakar Al-Bible 1 tahun. Ya, karena sudah saya baca Bible itu khatam 2 kali ya. Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah, itu pernah saya baca di Kisah Para Rasul ya. Nomor 24. Kisah Para Rasul pasal 24. 1 perikop saya baca di situ kan. Itu perikopnya Paulus di hadapan Pilatus kalau tidak salah ya, perikopnya itu. Di situ kan Paulus di hadapan Felix ya, itu perikopnya. Nah, di situ kan narasi ayatnya itu begini. Paulus kan dihadapkan kepada sidang mahkamah gitu kan. Nah, dia itu disidang atas ini ya, kebangkitan Yesus dari kubur kan gitu. Nah, sementara tua-tua Yahudi mengatakan itu nggak ada terjadi hal seperti itu, ya kan? Tapi Paulus mengatakan ada, gitu kan? Ada tinta merah di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Lerudi, ya, bagaimana Lerudi mengatakan tidak ada perselisihan, ya? Yang jelas di situ ketika Paulus di hadapan Felix itu di sidang, itu berselisih antara Paulus dengan rabi-rabi Yahudi kan begitu. Nah, perkara siapa yang benar itu perkara lain ya, entah yang benar Paulus ya atau orang Yahudi itu perkara lain. Tetapi narasi Al-Quran itu pas ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib ya. Mereka tidak pula membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan. Kan demikian narasinya. Artinya benar ayat Al-Quran bahwasanya memang ada perselisihan di antara mereka. Nah, terlepas siapa yang benar, siapa yang salah itu masalah lain gitu loh. Nah, kira-kira itu gimana, Le? Silakan. Ya, Kisah Para Rasul berapa tadi? 24. Ayat? Sebentar ya. 20. Tampilkan aja, Dit, biar Lai bisa juga baca ya kan. Oh, gitu ya. Oke. Lai ini kadang-kadang kan kurang baca juga. Dia sibuk lagi rumah anak ininya ya kan. Undang-undang laku ke sana, Lai kan dekat dari sini. Kayaknya mantap juga kan. Tapi jangan kau siapkan babi juga. Ya kan? Gulai kambing lah atau gulai ikan ya kan. Nanti kau kasih pula daging babi ya kan. Aku kasih kau lele. Mau enggak lele? Lele itu haram loh. Tapi kalian makannya juga. Wah, itu kan bagi orang Yahudi. Itu dua pendapat itu. Juga haram itu. Dua pendapat itu. Cuma nggak jelas itu. Kalau ragu ditinggalkan, kalau nggak ragu kau makan aja seperti itulah ya. Ya, coba aku baca ini harus 1 perikop ini. Kalau kita baca 1 ayat nggak nyambung nih ceritanya. Ini kan Bible ini kan cerita ya kan.
5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara, bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri yang menyampaikan dakwah mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan semangat sekali saya bacanya. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kerendahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini kan Paulus kan? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani sesat. Ayat ini kan pernah ditafsir sama Lidara kan? Yang dimaksud sama Lidara ini Nasrani. Iya, ini kan diarahkan ke Paulus gitu kan oleh tua-tua Yahudi kan begitu. Tetapi Lidara di sini menafsirkan ini ke Waroka, ini kan nggak nyambung ya. Jadi Lidara ini kitabnya sendiri aja tidak mempesonakan, bagaimana kitab orang lain kan begitu. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami, sebentar saya cari ayat yang perselisihnya aja ya. Bentar. Mana tinta merah di sini? Lalu wali negeri itu memberi syarat kepada Paulus bahwa boleh berbicara. Tinta merah ini aku si Rudi itu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dua. Bentar. Aduh, catatan saya di laptop satunya soalnya saya pakai ini. Tetapi aku mengakui padamu, aku menaruh harapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa ada kebangkitan. Semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Salah, kau salah ngambil ayat, bukan di situ. Udah lama tuh. Tutup dulu lah. Oh gitu ya, bentar dulu. Lama nggak dari situ. Iya, di laptop satunya. Soalnya ada 3 saya pakai itu. Wih, ngeri kali. Iyalah, oke, silakan lanjut dulu Pak Mawar. Ya, silakan lanjut. Lai, aku mau nanya ulangan 18. Tapi kan tolong Bang Aditya. Bang Aditya Talang yang mempesona. Sebentar ya. Lai, kau kan sering nama apa. Aku kasih tahu obat mau kau. Ya. Bukan racun, kau jangan salah. Daun sirsak tahu kau, Lai? Tahu. Kalau bakso awak daun durian bulando. Ya. Udah kau coba itu? Belum, kenapa? Wah, itu kau coba lah, mudah-mudahan sembuh sakitmu. Tapi kau jangan berdoa ke Yesus, berdoanya ke bapaknya Yesus. Caranya gini lah, kau rebus daun itu misalnya anggaplah 2 gelas ya. Nanti rebusnya kira-kira air itu jadi 1 gelas. Jadi ngerebusnya agak lama seperti itu ya kan. Jadi mau tidur kau minum. Terus bangun pagi, usahakan kau bangun pagi jam 5 subuh ya kan. Kalau dengar azan, kau di daerah situ kan banyak azan. Kau minum itu juga daun zirzak. Nanti cara ngebusnya daunnya bukan yang tua lah, yang muda-muda, tapi jangan yang di pucuk, yang di tengah. Daunnya kan dari atas ke bawah. Ambil yang di tengah. Mudah-mudahan lah, ya kan. Nanti kau rebus pakai air itu 2 gelas. Nanti masaknya sampai air itu jadi 11. Ngerti kan? Tahu. Nanti kau mau tidur, kau minum. Satu sekali minum, jangan putus kalau bisa ya kan. Terus pagi seperti itu juga. Tapi jangan tiap hari, 1 kali 3 hari lah. Ya. Ya kan? Tapi kau jangan lupa panjatkan doa. Kan seperti itu. Doanya kepada Bapak, bukan kepada Yesus, kepada Bapak. Mudah-mudahan. Doa kok dipanjat. Nah, doanya ke Bapak. Iya. Silakan apa yang mau ditanya? Oke, berapa tadi? Ulangan 18. Ulangan 18. Oke, siap. Ini kan kata
ayat nubuatan. Saya mau bertanya sama Rudi, ini nubuatan tentang kepada siapa kan seperti itu. Benar nih ayat nubuatan ya. Kata teman Kristen yang lain ini nubuatan dia bilang. Jadi Oke, Rudi kan saya baca ya. Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, gitu. ya, itu nubuatan tentang kira-kira menurutmu siapa nilai? Ya. Dia kan nubuatkan ini kan. Itu merujuk kepada Yesus. Tapi Oke. kalau menurut apa namanya itu ya, kalau kita membaca tafsir daripada surah 61 ayat 6, Kemenak mengais-ngais bahwa itu untuk Nabi Muhammad. Kan begitu, kita uji lah ayat ini kita uji. Jangan kemenak lah. Kemenak itu kadang juga meleset ya kan. Tawa kau. Nah, saya baca ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Engkau ini siapa kira lain? Musa berarti ya? Terus ya. Boleh. Ya, bisa kan? Ya, teruslah. Enggak, iya enggak. Kalau enggak berhenti. Kalau iya lanjut kan gitu. Lanjut. Aku akan menaruh firmanku dan dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka sesegala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Seorang nabi. Jadi menurutmu Yesus nabi? Ya. Itu yang pertama ya. Yesus kan dibilang nabi juga. Ya, terserah. Akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Berarti seperti Musa, kan seperti itu. Ya. Musa itu dari keturunan Lewi. Jadi kalau dulu, sebentar dulu lah. Nabi itu dari keturunan Lewi. Sementara yang mau dibangkitkan itu bukan dari keturunan Lewi. Silakan. Ya. Yesus kan dari Yehuda. Ya, sekarang gini. Sama seperti engkau ini, maksudnya seperti Musa ini, kan seperti itu kalau itu dengan Musa ya kan. Oke, sekarang kita uji. Musa alaihissalam lahir pakai punya ibu, punya bapak, benar kan? Ya. Sekarang kalau menurutmu itu Yesus pakai ibu, pakai bapak tak? Ya, kalau di dalam dunianya ada bapaknya Yusuf, ibunya Maria. Bukan, inilah kalau gitu jadi bapaknya, berarti kau jangan mutar-mutar, berarti Yesus punya bapak, berarti gitu. Bapaknya Yusuf, jangan ngarang lah. Aku tidak mutar-mutar, memang faktanya kalau begitu di dalam dunia. Iya, ketika Maria baca, itu, sebentar. Maria itu kan ketika mengandung dinikahi oleh Yusuf. Jadi bapaknya Yesus di dalam bertunangan. Menikah, akhirnya kan ambillah dia sebagai istrimu. Ada itu ya. Jadi setelah itu yang terjadi adalah dia menikahi Maryam tapi tidak menyetubuhinya sampai Yesus lahir. Iya, Mas. Ya, jadi bapak duniawinya adalah Yusuf dan Maria. Jangan dibantah. Ini secara rohani kan Yusuf tidak mengalami Maria. Betul, tetapi dia secara bapak duniawi, ya Yusuf dan Maria. Kita bukan terus. Ini kitab ini bukan untuk duniawi aja nilai, dunia akhirat ini. Jangan dibuat dunia aja, ya kan. Terus, seperti yang itu pertama yang pertama yang aku bantah ya kan. Yang kedua, Musa mati enggak lai? Mati enggak bangkit kembali ya kan? Siapa kamu yakin Musa mati? Musa mati, ada di kitab kamu itu. Gimana? Coba buka dulu ayat itu. Sebentar dulu. Daripada muter-muter kita selesaikan ini menurut pendapat saya, Ruth ya. Musa mati dan tidak bangkit lagi. Di mana kamu tahu Musa mati? Sebentar ada ceritanya, ada. Sebentar, ada. Kalau dibuka lagi kan memutar-mutar. Jadi gini, menurut saya kan Musa mati, ya kan, dan tidak bangkit lagi. Kau bilang Musa mati, di mana dibilang Musa mati? Ada di Bible. Ada di penyanyi lama, pernah saya baca. Nanti saya cari ayatnya ya. Dia begini, itu pertanyaan yang saya tanyakan malah. Saya tanyakan ke Bom. Ku jelaskan ya. Ya, silakan. Kematian Musa, Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke Gunung Nebo.
yakni ke atas puncak Pisga di tengah Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri itu daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb, tanah lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa. Ini yang kau buat menjadi matilah Musa kan? Hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Terus kalian akan berkata, loh Musa mati kok masih bisa menulis? Kan itu yang kalian bilang. Enggak, itu. Dengar Ya, terus, dulu. lanjut. Ya, lanjut. Maka dari itu, yang menuliskan ini adalah pengganti Musa, Yosua. Paham ya? Karena di ayat sebelumnya, ayat 33, Yosua sudah dipilih dan diangkat. Ya. Kenapa aku bilang Yosua yang menuliskan? Kita lanjutkan. Dan dikuburnya lah. Siapa yang kubur dia? Sementara Musa tinggal sendiri di bukit itu. Jadi orang-orang ini mengatakan ini adalah dari sudut orang-orang Israel yang sudah di seberang lautan itu. Dia di situ di satu lembah di tanah Moab, di tentengan Bet Peor, dan tidak ada pun seorang tahu kuburnya sampai saat ini. Jadi nggak ada yang tahu kuburnya. Oke, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi dia sehat, segar, bugar, kok bisa mati. Orang Jadi sampai Israel sekarang? sebentar dulu. Orang Israel menangis Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan Roh Kudus kebenaran, sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Jadi yang menulis dia itu mati adalah Yosua, karena mereka sudah sampai di seberang pulau. Tidak ada saat Musa tidak menulis lagi, kan begitu. Oke. Nah, Jadi sebentar, Yosua siapa? Terus aku tambah dulu. Bukti Ya, Musa belum mati satu lagi apa? Ketika Musa bertemu dengan Elia dan Yesus. Ingat peristiwa waktu di gunung di gunung pula di Bukit Gunung Zaitun. Sinai. Bukit Zaitun ya. Ya. Musa ya. ada di situ. Kalau yang kalau Musa mati artinya sudah masuk ke alam maut. Bagaimana dia mau keluar bertemu dengan Yesus? Sementara dia sudah di bawah penjara iblis. Sementara Elia adalah orang yang di sorga. Tidak mungkin orang dari rumah iblis bertemu dengan orang dari sorga. Nggak ada itu. Jadi kata Yosua mati yang kau bacakan tadi itu gini, bagaimana? Itu di ulangan, gini Bang Mawar, saya tambah dikit ya. Saya kasih referensinya itu kan di ulangan 34 ayat 7 kan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang kan gitu ya. Itu kan Lay tadi kan mengatakan itu tulisan dari Joshua. Tetapi Lay mengatakan ini nggak mati katanya tadi. Memang kan begitu mati. Berarti ya beda ini. Tulisan Joshua ini nggak diimani berarti gitu. Itu maksudnya. Kenapa tidak diimani? Itulah sebabnya sama dengan peristiwa Yesus. Dari dalam kubur, di luar kubur orang mengatakan Yesus mati. Tetapi faktanya di dalam kubur Yesus tidak mati. Jadi kan sama peristiwa Musa dengan peristiwa Yesus sama. Orang yang sudah sampai ke seberang mengatakan Musa mati. Tetapi faktanya Musa bertemu dengan Yesus dengan tubuh yang berkemuliaan, bercahaya. Iya, sebentar lah. Saya sebentar lah. Kalau Yesus itu kan udah jelas mati dalam 3 hari bangkit lagi kan tertulis. Tapi kalau Musa hidup kembali kan nggak ada tertulis. Yang jelas itu kan mati. Bangkit kembali atau kemana kan nggak jelas. Yang tertulis itu mati. Jadi Musa itu mati. Kalau Yesus Bibel memang ada tertulis seperti itu. Tapi Musa kan tidak mati jelas di situ ya kan. Masa kamu lupa bahwa di dalam Alkitab itu dijelaskan kisah Yesus di dalam kubur itu seperti Yunus. Apakah Yesus mati? Tidak. Tetapi Yesus ketika di luar kubur, ya menyerahkan nyawa dilihat semua orang mati. Sesudah itu ketika dimasukkan ke dalam kubur, orang tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam kubur. Maka semua orang dari luar kubur mengatakan Yesus mati. Di dalam kubur Yesus seperti Yunus tidak mati. Demikian juga Musa. Musa di gunung Moab itu dia tidak mati. Tetapi orang di seberang sana karena tidak pernah lagi melihat Musa mengatakan Musa mati. Wajar. Lah kemana Musa? Mari kita buka Markus 9. Berarti kesimpulannya Musa ini nggak mati gitu.
Mungkin silakan dicari. Kalau kamu tanya saya sesuai Alkitab tidak mati. Kita buka Markus 9. Tolong Oh, dibuka Markus 9. berarti banyak kali yang nggak mati ya. Oke, kita buka. Ya, Markus apa-apa, 9. silakan. Bisa silakan, Dik. Oke. Bentar. Jadi sebentar ya, saya ambil kesimpulan aja lah. Dari sama seperti engkau ini meleset semua menurut pandang kurut ya. Pertama, Musa tidak lahir, tidak ada bapak. Musa lahir ada ibu ada bapak. Terus yang kedua, Musa mati, ya kan? Nah, itu yang pertama. Saya membaca dari ini, nggak usah ngambil Al-Quran. Jauh ya kan? Sabar dulu. Markus berapa tadi? Sabar, biar cepat. 9. Nomor 4. Baca kalau. Oke, baik. Oke. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, ini kan di atas gunung itu kan. Ini kan sudah, maka saya tahu karena saya sudah baca, dia akan naik ke puncak. Ya kan? Bersama muridnya. Terus Yesus di situ seolah-olah memakai baju macam jubah gitu kan. Dia di situ ketemu dengan Musa dengan Elia kan gitu kan narasinya kan. Nah, baca dulu dari kan, pasal 3 dulu pasal 3. Iya, makanya saya nyambung terus saya sudah baca soalnya dari 1 aja lah, dari 3 ya. 3 aja, 3. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, nah ini kan muridnya kan yang saya maksud tadi kan, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Mazmur Markus 9 tadi ayat 3 itu langsung. Oh, ayat 3, sorry. Oke. Iya. Markus 9 ayat 3 itu. Dan pakaiannya sangat putih, ya ini yang saya maksud tadi kan. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat 3-nya, ayat 4-nya. Nah, sudah paham enggak? Oke, ku jelaskan. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama mereka. Ini sebentar, ini nampak di alam apa namanya? Nampak di alam nyata atau alam gaib ini? Nah, soalnya itu ku jelaskan, ya. Di situ itu di alam nyata. Kenapa aku bilang di alam nyata? Murid-murid melihat. Tetapi di situ Yesus muncul dengan kekuasaannya sehingga wajahnya bersinar kayak cahaya yang terang sekali. Nah, tidak mungkin orang dari alam maut yang dikuasai iblis bisa keluar sembarangan bertemu dengan Yesus yang dengan tubuh kemuliaannya atau dengan tampak wajah yang terang benderang itu. Enggak mungkin. Yang bisa siapa? Elia. Kenapa Elia bisa? Karena Elia dari surga. Maka Musa pun tidak mati. Kalau dia mati, mana bisa orang bertemu dengan kemuliaan Yesus orang mati? Yang benar aja lah. Sebenarnya bukan tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa mungkin. Kenapa? Karena memang semua nabi utusan Allah, baik Elia, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya itu kan diberi mujizat oleh Allah. Jadi itu kau paham. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka sangat mungkin Musa tidak mati. Gini maksud saya tuh gini ya. Bisa jadi kita kan hidup di dua alam kan, ada alam gaib sama alam nyata gitu kan. Ya itu karena kekuasaan Allah ya, mereka dipertemukan gitu loh di alam di alam perjalanan roh itu tadi gitu loh. Karena memang Islam itu meyakini mujizat itu ya berhenti hanya di para nabi aja. Jadi nggak ada mujizat setelah nabi seperti mujizatnya Kau buka dulu dari Al-Quran, ada nggak alam roh? Mau kuliah dulu ayat berapa? Ada kan orang Yahudi pernah bertanya kan kepada Nabi Muhammad kan, maka turun ayat itu kan dari Al-Qur'an. Silakan. Ya betul, ini ayat siapa? Jangan kau dibilang apa? Roh itu urusanku, tidak bisa kau ya udah berarti nggak dijelaskan di Al-Qur'an orang bertemu di alam roh. Kau ngarang-ngarang. Loh, enggak, ada di Sahih Bukhari juga. Begini kata Nabi, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, kata Nabi kan, dan mengerti urusan roh dan pernah mengaku bertemu dengan Tuhannya, mereka telah berbohong secara nyata. Nah, begitu. Makanya kau berbohong. Kalau kau bilang ada di alam roh, itu kan mujizat karena memang ada alam. Dalam Islam itu kita mengimani dua alam. Ya, ada alam udah kan kau akui bahwa itu bohong kau. Kan dibilang. Tadi kan kau bilang kau baca sendiri bohong. Oke. Jadi itu kan cerita narasi dari kitab suci tadi kan. Nah sekarang mohon maaf ya, tadi kan di atas gunung Yesus bertemu Musa dan Elia di situ kan. Ya kan?
Itu muridnya kalau bisa jelaskan itu. Muridnya di mana ayatnya dia melihat Musa di situ itu bertemu dengan Elia. Bawahnya ayat 5, baca Coba, terus. oke, baik. Bentar, kita baca dulu ya. Ayat 5-nya. Karena memang para nabi itu diberi kelebihan. Mereka itu beda dengan manusia biasa gitu kan. Yang ngaku-ngaku pegang kepala orang sembuh gitu kan. Nah, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, mereka melihat Musa kan? Bentar dulu, ayat 6-nya. Sabar dulu lah. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Pertanyaan saya, ini ketakutannya dari sisi apa ini? Enggak kan yang namanya orang kalau memang lihat Nabi Musa lihat Musa dan Elia kalau memang dalam bentuk manusia biasa, saya rasa narasi ketakutan kan nggak mungkin ada gitu loh. Di sini ada ketakutan, bisa kau jelaskan nggak apa maksud ketakutan ini? Ya, maksud dikatakan ketakutan di sana, ya mereka ketakutan lah melihat kok Musa bisa hadir, Elia bisa hadir, tetapi Yesus santai-santai saja dengan wajah yang berterang benderang. Mereka kan belum pernah melihat wajah Yesus terang benderang seperti itu. Wajar mereka takut ini. Enggak, begini ya. Musa itu Musa itu berfisik atau roh yang datang itu. Nah, kalau dia belum mati kan fisik sekalian roh gitu, bulat-bulat gitu. Seperti kau inilah. Itu yang kutanyakan. Kalau dia belum mati pasti itu enggak seperti roh atau sinar yang kau bilang tadi. Makanya tunggu dulu, ku jelaskan. Makanya Alkitab itu kitab suci paling teliti. Pertanyaanmu itu sudah diantisipasi. Antisipasinya apa? Baca ayat 3 bahwa Yesus itu dengan tubuh yang terang benderang. Artinya apa? Itu tubuh dengan kemuliaannya hadir. Maka kemuliaan hanya bisa berbanding dengan kemuliaan. Maka Elia turun dari sorga, Musa juga turun dari sorga. Paham nggak kalian? Oke. Makanya kita lanjut ayat 7-nya dulu. Ini menarik ya. Maka datanglah awan menaungi mereka. Ya kan? Dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Pertanyaan saya, ini suara siapa? Kalau memang suara Bapa di sorga. Suara Bapa dari sorga. Iya. Berarti Yesus dengan Bapa beda kan? Tidak bisa dipungkiri. Harus kau akui. Kan memang kami akui. Makanya itu Tritunggal. Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Yesus di bumi, dia adalah manusia, Bapa di sorga. Baik. Paham nggak? Ya, jadi kau sabar dulu bang. Yesus adalah firman menjadi manusia. Oke, kita sepakat. Yang jelas di situ bukan Yesus menjadi Tuhan ya, sepakat kan? Menjadi manusia loh, ya, bukan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana firman itu dikatakan Tuhan? Itu Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Yesus sekarang sudah kembali kepada yang punya firman, diam di dalam Bapa. Paham nggak? Oke. Ayo kita lanjutkan dulu si Musa ini. Ya. Baca ayat 8. Oke, ayat 8. Siap. Si Musa. Jadi kemana-mana ini, nggak apa-apa. Ngomong ada iya, ada muter-muter. Habis bahan aku dimakan si Rudi, si Musa. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun. Nah, ya kan? Nah, tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Nggak melihat ini loh bro. Nah, ingat setelah Yesus menghampiri mereka, Musa dan Elia kan tidak diceritakan lagi. Tetapi ketika Yesus bersama Elia, mereka melihat Yesus. Paham itu? Nah, ketika asik bicara-bicara mereka, pas mereka lihat, nggak ada lagi Musa dan Elia. Paham nggak? Iya. Oke, nggak ada lagi mereka. Ya. Tapi kemana pergi kan nggak diceritakan kan di situ kan? Elia kan dari sorga. Tentu ke sorga. Gimana sih? Oke, baik. Langsung balik ke surga mereka kan? Iya. Ya, berarti cuman bertemu dengan Yesus beberapa saat ya. Ya. Semalam itu aja. Ya. Nah, jadi Ulangan 18 ayat 18 itu untuk Yesus. Pas mirip dengan Musa, hanya dia bukan dari Lewi. Maka dibilang dari saudaranya yang lain, Yehuda.
Meleset lu jauh beda. Jadi maksudmu untuk siapa? Ya pokoknya bukan buat Yesus itu udah pas bukan ya benar bukan buat Yesus itu. Kenapa bukan buat Jelas. Yesus? Jadi untuk Enggak, siapa? saya gini, saya membaca berlahan. Jadi saya menganalisa ayat ini kan begitu. Jadi nggak mungkin jauh ya kan. Kalau sepertimu ini berarti seperti Musa ini. Yesus nggak sama dengan Musa. Beda, Loh, jelas itu kan beda. sudah kita buktikan 3 hal sama. Memiliki ayah dan ibu, iya. Kemudian dia tidak mati. Kemudian mereka bertemu. Yang kemudian mereka namanya itu yang memilih ayah sama-sama ibu itu yang Sebentar pernah dulu. melakukan hubungan kelamin. Apakah Tuhanmu melakukan hubungan dengan mereka? Tidak. Yusuf itu menikahi padahal dia bertunangan ya kan? Kan Marianya udah hamil. Ayatnya itu Oke disuruh lah. ambillah dia menjadi istrimu. Ya kan ambillah kan belum jadi. Ambillah dia sebagai istrimu. Kan sudah diambilnya makanya dibawanya pergi. Yunus ya, melahirkan. oke lah. Gimana sih? Yusuf tahu waktu itu Maria udah hamil, bukan oleh Yusuf, berarti bukan bapaknya. Loh, kan sudah kubilang bapak di dunia, bapak duniawinya. Ya beda. Dia memiliki kalau bapak duniawi. Kalau Musa, bapak dunia akhirat, bukan bapak duniawi aja, ibu dunia akhirat. Yesus juga bapak dunia akhirat itu Yusuf dan Maria. Kan ketika dia keluar brojol Maria dan Yusuf udah kawin. Ibu ya, yang menghamili ke Maria kan bukan Yusuf, nggak bisa dikatakan itu bapaknya. Macam mana? Betul, kalau kau bicara tentang itu, ya. Tetapi tetap kita mengacu kepada dia punya bapak, punya ibu. Yang kedua, bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, bahwa Yesus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa, bahwa Musa membebaskan dengan simbol kayu, itu tongkat kayu dipukulkannya. Bahwa Yesus simbol pembebasannya juga dengan kayu, itu salib. Jadi sama. Cuman tadi yang menarik di sini tadi ya, ketika di ulangan berapa tadi itu ya? Aduh, bentar. Di yang ulangan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya kabur gitu tadi kan. Tapi Le di situ mengatakan tidak mati, alasannya karena tidak tahu di mana kuburnya gitu kan. Mana ada ku bilang, bukan itu ku bilang kenapa tidak mati, karena yang menuliskan itu bukan Musa. Karena orang mati tidak bisa menuliskan itu. Yang menuliskan itu Joshua. Betul. Joshua itu sudah di seberang lautan. Maka dia melanjutkan tulisan itu karena dia tidak tahu Musa di mana sekarang, maka ditulisnya lah Musa sudah mati dan hebatnya dia, tapi kuburnya nggak diketahui di mana. Sekarang kau mengimani Joshua nggak kira? Sabar dulu, mengimani lah. Ada di kitab suci kami kok. Iya, kau diimani kau bantah. Musa udah mati. Mana ada ku bantah? Bukan aku bilang. Yosua dia tidak melihat Musa sudah di mana, maka ditulisnya sudah mati. Sama dengan ketika Yesus di dalam perut bumi. Orang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Tetapi Yesus mengatakan aku tidak mati karena seperti Yunus. Paham nggak kau? Jadi sama. Ada 2 ruang. Yunus. Satu ruang. Oke, lanjut. Ya, ada yang lain nggak? Ini ganti. Tadi ramai kali orang kok tinggal 1 orang aja. Sebentar, artinya begini, saya belum selesai tadi ya. Sementara kita ketahui ya bahwasanya kitab ulangan itu kan masuk dalam bagian kitab Torah gitu kan. Kitab Torah kan ada 5 ya. Beresit, Semot, Vayikra, Bamidbar, dan Devarim. 5 itu kan masuk ke situ. Nah, sementara orang Yahudi itu atau Bani Israel ya mengimani ya kitab Torah itu adalah kitab yang diterima Musa di Gunung Sinai gitu loh. Tetapi kenapa di dalam kitab ulangan itu kok tercampur baur dengan tulisannya Joshua tadi ya kalau tidak salah ya. Artinya artinya kitab Torah ini kalau menurut Lerudi seperti itu berarti bukan murni dari Musa sendiri gitu. Berarti ada campur tangan orang lain. Loh, itu gimana? Semua kitab suci nggak ada yang murni dari dia sendiri. Harus ada campur tangan orang lain. Contoh Yesaya, ada yang menuliskan kembali. Kitabnya kan sudah dibakar. Baru Tuhan memerintahkan suruh dia ngambil pena.
tuliskan kembali. Demikian juga Musa. Memang kitab Musa itu ditulis Musa terus mati dia dibawanya mati. Kan tidak. Kitabnya itu dikasihkannya sama bangsa Israel. Karena orang itu mau pergi ke tanah Kanaan. Maka si Yosua yang bawa kitab ini dituliskannya lah karena mereka tidak bisa melihat Musa lagi. Tapi kalau kau bilang kitab itu dibawa Musa mati di Gunung Moab, tidak akan ada kitab itu sampai sekarang. Paham nggak? Berarti yang dimaksud oleh Yeremia pasal 8 ayat 8 itu kepada siapa itu? Kan narasinya begini. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini lari kemana ayat ini berarti yang dimaksud ini oleh Yeremia pasal 8 ayat 8 dan di Yeremia 8 nomor 8 dan di Mazmur 119 ya nomor 136 juga sama narasinya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu katanya. Ini yang dimaksud siapa ini? Ada dua ayat itu. Kau baca ayat Yeremia 8 itu baik-baik. Itu mengenai satu hukum. Hukum apa? Baca itu. Pada masa itu demikian firman Tuhan. Tulang-tulang Raja Yehuda, tulang-tulang pemuka tulang-tulang semuanya tidak ada nan tulang. Ya. Dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari. Nah ini bukan semua hukum Taurat itu langsung ditulis begini. Bahwa mereka itu memang raja-raja. Ada memang menambahkan hukum-hukum baru. Waduh, masa firman Tuhan ditambah-tambahan Ruth, hukum-hukum baru macam mana? Bukan firman Tuhan. Aku bilang ada hukum-hukum baru yang itu tidak masuk di dalam hukum Taurat. Contohnya nih, tulang-tulang ini. Di depan bulan dan di depan segenap tentara langit yang dulu dicintai Abi. Baca aja situ. Menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang masih tinggal dan engkau itu lebih suka mati daripada hidup segala tempat ini. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masukkanlah ia, masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali. Mengapakah bangsa-bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan, mendengarkan mereka tidak berkata jujur. Ya, tidak ada yang menyesal karena kejahatan dengan katakan ini segala macam. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang ini. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Paham enggak maksudnya? Terus kalau untuk Mazmur 119 nomor 136 itu jawabannya gimana itu? Itu jelas loh. Mazmur 119 ya. 119. Nomor 136. Nomor 136. Oke, silakan yang mau bertanya ke Rudi Yohanes silakan naik ya. Mungkin nanti saya sama Mauro Berdudi akan di backstage ya. Silakan yang lain yang mau bergabung, yang ingin bertanya kepada pakar Al-Bible Rudi Yohanes silakan naik ya. Dan saya nanti akan turun. Yang ini, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Yang itu. Ya, memang iya. Kan banyak orang tidak berpegang, orang Yahudi tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Contohnya dibilang jangan membunuh, banyak yang membunuh. Itu maksudnya. Jangan makan babi, banyak yang makan babi ya lah ya kan. Lah iya ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau masih ada silakan. Kalau nggak ada lagi. Oke, sebentar saya pengumuman dulu. Oke, silakan yang narasumber Islam yang ingin bergabung silakan saya naikkan, nanti saya turun sama Bang Mawar ya. Ya silakan, itu linknya saya bagi ya. Mumpung Lai Rudi ini lagi mempesona malam ini ya, siap ditanya Al-Bible-nya ya, seperti itu. Iya. Saya bertanya, sebelum ada teman yang naik nih Ruth ya. Iya. Ini pertanyaannya kontemporer apa Ruth? Aku kontemporer. Kontemporer kan. Konter apa Dit? Kontemporer apa? Kontemporer. Wah, gini Ruth. Yesus kan orang Yahudi Ruth. Benar kan? Oke kan? Iya. Berbahasa Yahudi. Berarti Injil, ini bukan Bibel, Injil berbahasa Yahudi. Menurut kalian kan Bibel. Kenapa orang Kristen, ya kan, tidak ingin bahkan malas bahkan menolak untuk mempelajari bahasanya Yesus? Kebanyakan hampir 98% termasuk kau juga Ruth. Hebat.
100% kau bilang ku iya kan? 98 ada juga, ada. Saya tahu orang-orang yang bisa belajar itu. Dan seharusnya ya kan, seharusnya biar Bible ini tidak terjadi salah tafsir. Contoh seperti ini semua semua orang udah tahu ya kan, kayak imaman itu babi hutan jadi babi kan, seperti itu. Tanya sama Kristen ya nggak masalah, ya terserah kau lah, nggak masalah ya kan. Kok tidak ada keinginan untuk teman-teman Kristen ya kan? Mungkin kalau dia udah keluar saya kayak kau kan udah tua juga lah. Mungkin untuk keturunan yang kecil-kecil itu mempelajari huruf-huruf bahasa Yesus yang asli, bahasa Ibrani ya. Oke, Nah, ini jawab. Sebentar dulu. Jadi itu kan lebih bagus, maksudnya lebih apa? Itu saran juga buat yang lain. Kalau seandainya Muslim ada yang menyerang juga pakai bahasa asli, kan kalian kan bisa counter juga. Itu kan saranku lah ya kan. Kebanyakan 98% tidak ada teman-teman Kristen yang ingin mempelajari dan masa bodoh. Dan kau pun pernah mengagumi Yonatan Nandar. Orang Kristen mukanya tertampar semua oleh Yonatan Nandar karena Yonatan Nandar seorang Muslim mau belajar tentang bahasa aslinya Yesus. Ya silakan Ruth. Kenapa Ruth? Apa alasannya Ruth? Ya, kalau kamu tanya apa alasannya, itu ada di Kisah Para Rasul 2. Bahwa pada saat itu mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa di dunia. Sehingga orang Arab ayat 11 mengatakan, wah dia bicara tentang kerajaan Tuhan dalam bahasa Arab. Kan begitu. Ya, artinya apa? Kami tidak perlu lagi belajar bahasa aslinya. Karena sudah ditranslate semua. Dan itu dalam bahasa Roh Kudus pun orang sudah mentranslate itu semua. Jadi buat apa lagi harus belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa segala macam. Sekarang gini. Dengar dulu. Tetapi saya tidak menafikan bahwa memang itu perlu. Kenapa itu perlu? Untuk menambah yang namanya pengetahuan. Tetapi kalau secara keimanan kan sudah ditranslate. Penatranslate itu bukan sembarangan translate. Ilmunya sudah tinggi. Itulah keunggulan kami bahwa kami bisa bicara tentang Bible itu dalam bahasa masing-masing. Baca Kisah Para Rasul 2 itu. Ya, kalau menurut keteranganmu benar. Tapi kenyataan di Bible kan tidak seperti itu. Saya pernah membaca Yesus disalibkan di kayu salib ya. Dalam bahasa Inggrisnya King James Version digantung di pohon kayu. Itu kan beda. Secara apa? Itu terserah lah ya kan. Itu kan bagi keimanan kalian. Terus yang itu kau baca itu sebentar. Yang kau baca itu perjanjian lama. Kenapa aku bilang perjanjian lama? Karena salibnya itu adalah salib Yahudi. Sementara salibnya Yesus itu salib Romawi. Bedakan. Makanya kalian tidak akan pernah tuntas mengenai salib. Karena di dalam Al-Quran ada 2 salib. Salibnya Fir'aun dan salibnya Allah SWT. Oke, baik. Cukup ya. Cukup Bang Mawar ya. Ini karena ada yang lain ya. Mohon maaf Bang Mawar ya. Soalnya ya. Oke. Oke. Ini kebetulan ada Paha ini. Sorry sih. Oke, terima kasih Bang Mawar ya. Tetap di backstage Bang Mawar ya. Nanti kalau Lerudi sudah selesai kita naik lagi ya. Oke. Sabar Bang Mawar di backstage ya. Oke, di sini ada Paha ya, alias Logikawi, alias Fir'aun. Paha ini ya, sering masuk ke channel saya ya. Dan sering di channel saya ini Paha sering bernarasi ya, mengatakan Rudy Yohanes itu bidat katanya ya di channel saya tuh. Dan di siapa lagi ya, Rudy Yohanes, terus siapa lagi yang diserang Paha kemarin? Ada 2 kok. Ya coba di open mute-nya Pak. Jangan kau berkelit tapi ya. Di open mute-nya Pak. Selamat malam Pak. Salam Bang Rudi, salam Bang Adit. Iya. Sebentar dulu. Kemarin siapa? Lerudi sama siapa kemarin yang kau bilang bidat? Oh sama Lidara, sama Lidara. Saya nggak pernah ngatain orang bidat, tapi saya bilang pengajar sesat si Lidara. Oh ya siap. Oke silakan. Terus kalau Rudi itu saya pengajaran Alkitabnya ngawur-ngawur ya, kacau. Dia lebih bagus di Muslim ya, di Qurannya itu saya acungin jempol ya. Saya tapi juga suaranya kayak Rudy siapa aku dengar? Suaranya kayak si Rudy nyatakan saya adiknya Bancai. Nah kan?
ketika Rudi nyatakan Yesus tidak mati, maksudnya saya kurang mengerti. Saya ambil busu. Bancai, tak payahlah lu nak cakap macam tu, capek tahu. Ai dah faham lah gaya bicara lu. Rudi, saya adanya Bancai, bukan Bancai. Jadi gini Rudi, saya ngomong serius. Rudi itu sama gurunya si The Way ya, yang menyatakan Yesus dikubur nggak mati. Itu maksudnya apa? Yesus nggak mati. Dan soal mayat Musa itu Rudi salah. Karena kalau Musa nggak mati, berarti Musa dan Elia di surga nggak mati gitu. Seperti Isa di Muslim. Yesus Arab nggak mati di surga. Paha itu Yesus only sekarang. Oneness dia. Silakan Le. Ya, aku Ya, kan coba Rudi, coba jelasin saya. Yesus nggak mati maksudnya gimana? Ya, Yesus tidak mati karena Yesus mengatakan tanda-tanda Yunus, katanya Yunus. Maka Yunus tidak pernah mati di dalam perut ikan. Tetapi orang dari luar perut ikan melihat Yunus dimakan. Secara logika, kalau orang dimakan ikan pasti mati, di perutnya akan diolah. Tetapi faktanya dia tidak mati, berdoa kan. Matius 12 itu ya, ayat 40. Tetapi di luar kubur, ingat, Yesus menyerahkan nyawanya. Maka yang melihat di luar kubur itulah yang mengatakan Yesus mati. Demikian juga Musa. Musa itu tinggal di Gunung Moab. Yang mengatakan Musa itu mati adalah Rudi, saya bantah orang dulu. Kristen. Sabar dulu ya. Paha, Saya sabar dulu. Biar dijelaskan Sama. dulu, kondusif lah. Iya, Silakan. kau belajarlah Nggak kayak terlalu panjang Bancekus jadinya dulu. satu-satu. Aduh. Jadi nggak panjang maksud saya gitu. Ya, silakanlah. Si Bance sekarang Ya udah bisa kan? mengontrol Jadi enak. emosi lu. Kau harus belajar mengontrol Iya. emosi. Iya, saya adanya sama-sama penyayang babi, penyuka babi, pengasih Jadi si babi. Bance suka babi. Iya. Enggak, Udahlah, suka fokus- babi fokus- kan fokus nggak pernah membunuh babi. Fokus ke tema aja Tapi dia Paha. Muslim. Fokus ke tema aja. Kau bilang Leru di pengajar sesat Ya, gimana? Kau jadi potong gini. jawaban, silakan. Rudi, kalau Yesus nggak mati, ya penebusan orang-orang Kristen itu tidak terjadi. Itu suatu penistaan dan penghujatan, Rudi. Karena tidak terjadi penebusan dosa seluruh umat manusia. Orang-orang Kristen tidak ada yang selamat dan semua manusia tidak ada yang selamat karena tidak ada penebusan. Itu Aditya. sudah menista, menghujat loh. Tolong kau buka Tunggu dulu, Aditya. Ya, Matius 26 itu buka dulu. oke siap. Paha, kalau diskusi itu biasakan satu-satu gitu loh, biar dengar. Kasihan yang nonton, pening. Ya, Iya, berapa saya tadi? satu-satu, saya sabar ke orang. Matius 26 Matius 26 ayat 28 dan 29 ini coba bacakan dulu. 28. Oke, tinta merah ini ya. Wow. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, stop. Jadi banyak orang keliru mengatakan kalau Yesus tidak mati, kematian Yesus untuk penebusan dosa, bukan itu. Darah Yesus yang tertumpah itulah untuk penebusan dosa. Memang betul. Orang-orang setelah melihat Yesus mati, kan karena sudah habis darah, sudah keluar darah. Maka mengatakan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Enggak boleh disalahkan juga. Betul juga. Karena terakhir ditombak dia keluar darah dan air. Paham ya? Tetapi sesungguhnya darah Yesus itulah untuk penebusan dosa. Kematian Yesus untuk apa? Membebaskan orang dari alam maut. Di mana tertulis? Itu sudah tertulis di Matius 27 ayat 50. Di mana Yesus membebaskan orang-orang soleh. Ketika Yesus dan itu di mana lagi diperkuat? Di 1 Petrus apa 2 Petrus itu. Yang mana mengatakan Yesus turun dalam kerajaan maut menginjil orang-orang. Paham ya? Semoga paham. Silakan. Jadi Rudi itu pikirannya jadi seperti bingung sendiri. Ada dua pikiran. Tadi katakan Yesus nggak mati, tapi turun ke kerajaan maut. Bagaimana orang yang nggak mati bisa turun ke kerajaan maut, ke dunia orang mati, Rudi? Berarti Yesus itu mati. Kalau tidak mati, itu tidak terjadi penebusan. Darah Yesus itu seperti korban Yahudi. Rudi nggak paham di sini. Kalau kurban
hewan Yahudi itu darahnya sampai kering, sampai benar-benar mati hewan itu. Demikian juga Yesus, karena Yesus itu pengorbanan sama seperti kurban Yahudi. Buka Wahyu 1 ayat 18 dia adit, kalau Yesus nggak mati. Oke. Itu Rudi harus roba. Ini suatu penistaan, penghujatan loh Rudi. Jangan main-main loh. Ini iman dasar Kristen aja Rudi kagak paham. Kacau balau. Wahyu berapa tadi? Sorry. 1 ayat 18. Buka. 1:18. Ya, bacakan. Ini iman dasar primer sekali loh ini. Ya, bacakan. Tahan napas ya. Jangan emosi, slow. Memang saya orangnya suka nafsuan, kalau apalagi kalau janda Baheno, Rilasu. Paha, dituliskan omongannya Paha. Oke. Dan yang hidup, saya ulangi. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Demikian. Ya, aku jelaskan ya. Aku jelaskan. Aku tadi sudah menjelaskan bahwa ketika Yesus di kayu salib, Yesus mengatakan menyerahkan nyawa. Yohanes 10 ayat 17-18. Dan aku tidak pernah mengatakan Yesus tidak mati. Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Sudah. Setelah itu Yesus diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur, ditutup. Sudah. Kuburnya itu berbentuk goa, sehingga ada ruang di dalamnya dan ada ruang di luar goa. Sudah. Kemudian Yesus sebelum menyerahkan nyawa mengatakan apa? Aku nubuatan itu seperti nubuatan Yunus. Yunus di perut ikan tidak mati. Artinya Yesus begitu ditutup. Ini lagi ngawur lagi. Sebentar. Jangan kok, jabar dulu lah. Diskusi itu begitu enak. ditutup. Sorry. Begitu ditutup pintu goa, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Maka kita hanya bisa mengetahui dari mana? Dari Yunus. Maka Yunus tidak mati di perut ikan. Paham ya? Silakan. Oke, sudah selesai Paha. Jadi Rudi ini banyak. Saya mau bantah, mau debat dong. Gimana ini Le? Mau debat katanya Le? Silakan. Kan dia kasih kesempatan. Ya, langsung. Ada larang-larang Le, silakan. Ya, silakan. Biar dia puas. Banyak pendeta, hamba Tuhan dan dokter teologi, bahkan Rudi ini salah mengartikan Yunus 3 hari itu mati ya. Kenapa Yunus di dalam kematiannya sudah di Hades, dia ketakutan, rohnya berdoa. Kenapa dikatakan roh bisa berdoa di dunia orang mati? Karena Yunus dan sama seperti Abiel, itu rohnya menjerit, berdoa kepada Tuhan. Itu dikasih kesempatan. Karena kalau Yunus mati tidak dibangkitkan, tidak ada penyelamatan kota Niniwe. Itu yang Rudi kagak paham. Yesus kalau sama seperti Yesus menggambarkan Yunus, artinya mati 3 hari, bangkit. Itu yang banyak Rudi ngaco-ngaconya, salah ya. Itu pemahaman orang Kristen yang ngawur ya. Yunus mati. Oke, baik. Kejadian 4 ayat 10, Ibrani 11 ayat 4. Oke, baik, siap. Sebelum dijawab oleh Lai Rudi, Paha ini sudah pindah. Ya, sebentar. Sudah pindah ke denom mana dulu sekarang? Soalnya kemarin Trinitas. Terus ini nggak bicara denom, ini bicara ayat-ayat Alkitab, pemahaman pengertian ayat Alkitab. Ini bukan bicara denom. Ya. Soalnya kau kemarin bilang saya Rudi Yohanes sesat, kau bilang. Ya, oke, siap. Saya nggak pernah bilang orang sesat, ngawur. Pengajaran sesat kau bilang. Ya. Gimana tadi? Pengajaran sesat itu Kejadian 4 ayat 10. Ini roh orang mati yang sudah mati menjerit. Kau bilang kemarin itu pengajaran sesat loh. Kemarin kau bilang ada videonya. Ya, jawab ya. Iya, terserah ya Bang Adit. Saya lagi mau meluruskan Alkitab Rudi yang ngaco-ngaco ya. Sekarang coba buka Mazmur 6 ayat 5. Mazmur 6 ayat 5. Buka dulu Adit. Kejadian 4 ayat 10 buka dulu biar Rudi baca dulu. Bingung saya, yang mana mau saya buka ini? Mazmur dulu lah. Karena aku mau menjawab dia. Ya, Mazmur sabar dulu. Belum kelar Bang Rudi. Oh ya, kasih dia dulu. Oke. Kejadian 4 ayat 10. Ya, kasih dia dulu. Aduh tuh di live channel Lai Rudi itu banyak kali yang marah sama saya. Silakan. Keturunan Yawan ialah Elisa. Kejadian 4 ayat 10, terbalik kau. Oh, sorry.
Kejadian 4 ayat 10. Oke. Punya adik juga si Banca ya. Nah ini Firman-Nya. roh orang mati, roh Habil menjerit kepada Tuhan. Sabar dulu, kita Tuhan baca dulu ngomong. kau. Sabar dulu lah. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu saya ulangi. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, Megan. Oke, dan Ya, saya Ibrani menjawab. 11 ayat 4, Kak. Tunggu satu lagi, Bang Rudi. Ibrani 11 ayat 4. Loh, loncat-loncat terus ya. Ibrani 11 ayat 4. Penyanyian baru. Ya, silakan. Sorry. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Saya ulangi. Karena Allah berkenan dengan persembahannya itu dan karena imannya ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, jadi saya jelasin dulu ya. Boleh saya jelasin dulu ya. Jadi Yunus mati dibangkitkan. Kenapa Yunus mati dibangkitkan? Waktu masuk Hades itu rohnya menjerit dan Tuhan membangkitkan karena Yunus dibangkitkan karena untuk menyelamatkan kota Niniwe. Kalau Yunus mati didiamkan, tidak dibangkitkan kota Niniwe, tidak terjadi penyelamatan oleh Yunus. Artinya Tuhan tidak maha kuasa karena gagal. Nah, itu pengertiannya. Makanya Yunus mati, rohnya menjerit dari Hades, dibangkitkan. Itu pengertiannya. Itu aja satu dulu tentang Yesus. Makanya Yesus mati bangkit. Ayatnya semua Rudi nggak boleh melawan ayat. Wahyu 1 ayat 18 jelas Yesus katakan, aku telah mati. Lihatlah aku hidup. Berarti dia mati dan bangkit. Itu karena ini berhubungan dengan iman dasar Kristen ya. Ini sangat fatal, primer sekali ya. Kalau menyatakan Yesus tidak mati, berarti tidak terjadi penembusan darah ke kayu salib. Makanya waktu Yesus secara kedokteran, kalau ditombak keluar darah dan air itu berarti darahnya hampir kering. Karena sudah keluar air, bercampur air. Kalau masih hidup darahnya, kalau pingsan masih keluar darah. Kalau sudah bercampur air itu sudah hampir habis. Oke. Itu menurut dokter kedokteran ya. Nah, gitu. Ku jelaskan ya. Udah bisa ku jelaskan? Oke. Ya. Pertama, aku selalu katakan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Perhatikan kalimatnya. Kapan Yesus mati? Di kayu salib. Setelah di kayu salib menyerahkan nyawa diturunkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam kubur ditutup. Maka nubuatan Yunus berlaku. Oke? Di dalam kubur Yesus sudah bangkit. Ketika di kayu salib, ya, kalau bahasa kerennya Yesus bangun ya di dalam kubur. Nah, sekarang tolong dibuka Mazmur 6 ayat 5. Oke. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Nah, jadi di dalam orang mati, dunia orang mati, tidak satu pun yang ingat kepada Bapa di sorga. Orang sudah mati. Ya kan? Tetapi kenapa di dalam kalimat itu Allah mengatakan darah adikmu berteriak dari dalam tanah. Itu kan sebuah ungkapan bahwa si adiknya itu terkubur di dalam tanah. Tuhan tahu. Sudah. Itu maksudnya. Karena ayat ini sudah jelas mengatakan sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Paham? Demikian juga si Yunus. Kalau kita baca Yunus 2, dia berdoa. Dia mengatakan aku di dalam dunia orang mati. Betul. Bahwa di dalam perut ikan itu adalah tempat kematian. Tetapi dia tidak mati karena dia berdoa. Bukan dikatakan dia mati dulu baru bangkit baru berdoa. Tidak. Tapi kalimat dia berdoa memang dikatakannya dari dunia orang mati.
Bukan berarti dia sudah mati terus bisa bicara. Itu menentang nanti Mazmur 6 ayat 5. Si Yunus kalau sudah mati tidak ada ingat dengan Tuhan. Sama dengan kita. Kalau kita mati, kita ingat dengan Tuhan, ya sudah. Berarti tidak ada orang yang ke neraka. Begitu dia pembunuh, apa segala mati dia. Terus di dalam kubur dia berdoa. Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Kan jadi lawak-lawakan. Pahamilah konteks berbicara ayat itu. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Tidak seorang pun merengutnya daripadaku. Maka ketika Yesus di kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya. Begitu dikubur ditutup, dia mengambil nyawanya kembali. Paham ya? Jadi Yesus tidak mati di kubur. Di luar kubur Yesus mati. Sudah aku bilang di luar kubur semua orang melihat Yesus mati. Kalau Yesus sampai turun ke dalam kerajaan maut, Yesus tidak bisa keluar dari situ lagi. Karena orang yang mati seperti mati kita karena dosa. Baca Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Berarti kalau sampai Yesus mati, berarti Yesus berdosa. Itulah sebabnya Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 katakan, dia menyerahkan nyawa, bukan nyawanya diambil. Kalau orang mati itu nyawanya diambil. Paham nggak? Kalau orang tidur, nyawanya diserahkan. Tidur dia nggak tahu apa-apa. Kan orang tidur kayak mati. Kalimat di sana tidur, jangan kau bilang tidur kayak orang biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mati. Itulah sebabnya ketika Yesus memerintahkan Lazarus, Lazarus keluar kau katanya. Sama seperti memanggil orang tidur. Kalau dia mati, Lazarus bangkit kau katanya. Silakan. Ada lagi logika Will Channel? Will Channel apa ini? Terus ya? Hah? Oh, oke. Wes. Oke, lem lagu. Melaku neng di. Biar. Oke lah Red ya, kalau kau lagi nggak bisa ya. Ya. Oke. Bisa enggak ya? Silakan ke kau karung Lerodi ini. Kalah nggak dikarungin, mas mau nanya-nanya aja. Tunggu dulu. Ini BG Suret Prof Akal, berarti guru Profesor besarnya si Prof Dr. Akal. Ya iyalah betul. CFC. Siap. Lai, saya mau nanya. Mana wajah gantengmu dulu? Nantilah apa report ini tadi pun Oke, siap. mau masuk sinyalnya parah kali nih. Oke, siap. Mahal bayar tapi sana parah. Oke, silakan. Jadi Yesus itu menyerahkan nyawa ke siapa tuh, Lai? Nah, Yesus menyerahkan nyawa kepada siapa? Yesus sudah mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Berarti Yesus bisa menyerahkan nyawanya ke dalam sorga. Kan suka-suka Yesus. Dia Tuhan. Contoh, ketika saya tidur, saya kan seperti orang mati. Tapi ketika saya bangun, jangan pakai sebentar. asumsi lah, pakai dalil lah. Nanti kalau nggak pakai dalil, kamu nanti saya tanya gitu, nanti tanya yang lain beda lagi. Kalau asumsi masing-masing kan nggak. Ini. Loh, itu bukan asumsi. Bentar ya, ini kok ada yang kesalahan. Tunggu. Waduh. Oh, udah kena aku di Facebook gara-gara lagu-lagu tadi. Oke lah. Iya. Lagu yang mana? Yang dari saya itu tadi, kedengar itu. Iya, sama yang ada tadi. Ya barusan kena. Oh, siapa yang lagu Facebook ini? Facebook agak apa dia keras. Beda dengan YouTube. Berarti di tempatnya Lerudi aja, soalnya nggak masuk ke sini tadi. Silakan. Oke, lanjut Red, silakan Red. Ya, jadi nyerahkan sama siapa tuh? Yesus. Apanya? Yesus itu sebetulnya yang nyerahkan nyawanya Yesus diserahkan sama Bapa atau Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya gitu. Ya. Kalau dalam kalimat situ Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yesus sama Bapa beda atau satu? Nah, bingung lagi kok kan.
Ya aku Kalau nanya, menjel- aku nggak ada bingung-bingung kan. Kalian kan kadang-kadang Iya. satu, kadang beda. Loh kan Aku sudah mana ada aku jelaskan. Yesus itu firman Bapa yang jadi manusia, paham nggak? Firman Bapak yang jadi manusia. Ya, Berarti firmannya Bapak. ya, Berarti firman Bapak ini ada yang jadi manusia, ada yang jadi lain lagi nggak? ya. Firman Bapa itu ada yang jadi manusia namanya Yesus. Ada yang dituliskan namanya kitab suci. Berarti Ada yang firman- disampaikan namanya khotbah atau pengajaran atau penginjilan, apalagi. Ya, ya. Jadi artinya firman itu bukan hanya Yesus ya, artinya dia bisa menjadi Injil, bisa jadi pengkhotbah kan gitu kan? Ya. Oh, ya udah. Tetapi tunggu dulu, tetapi firman bersama-sama dengan Bapa itu hanya dalam Yesus. Kalau firman di dalam kertas itu firman bersama kertas, bukan bersama Bapa. Kalau firman kuucapkan firman bersamaku, berarti bukan Tuhan. Paham ya? Firman bersama-sama Bapak. Firman adalah Bapak. Kan katanya kan seperti itu kan? Ya. Bukan? Adalah Iya. firman betul. adalah Bapak. Iya. Berarti antara firman itu Yesus. Firman adalah Bapak. Berarti Yesus Bapak. Ya. Kalau Berarti Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Ya. firman. Contoh. Iya, Sebentar. iya. Contoh sekarang aku tidak tahu bagaimana wajah kau misalnya. Aku hanya mendengar suaramu. Saat ini suaramu sedang bersama-sama dengan kau. Maka aku panggil Suret, Profesor Akal. Paham enggak? Ya kalau suara aku ini mah udah kemana-mana, yang dengerin bukan kamu aja. Sama Banyak. dengan suara Tuhan. Suara Tuhan juga sudah kemana-mana. Paham ya? Jadi nama kau saat ini kau utus sama aku, suara Bang Suret, Profesor Akal. Padahal nama kau bukan Bang Suret, Profesor Akal. Tapi mungkin Samiun. Kan kita nggak tahu. Tapi karena suaramu bersama-sama dengan kau, ku bilanglah Suret. Padahal aku nggak lihat kau, yang kulihat suara. Suara itu ku namai Suret. Kenapa ku namai suara kau Suret? Karena sedang keluar dari si Suret. Ya, oh ya gitu. Tapi gini tuh, kalau suaraku itu adalah aku, ya salah lah. Nanti kalau tulisanku adalah aku, suaraku adalah aku, mataku adalah aku, jadi aku siapa kan gitu. Masa aku adalah mataku, masa aku adalah omonganku, kan enggak. Nah, belajar filsafat kayaknya kita ini malah melari ya. Ya kan gitu sih. Suaraku, firmanku adalah aku katanya kan. Sekarang matamu nggak ada sama aku loh. Waduh. Ya iya, mataku memang nggak ada samamu, tapi kan mataku kalau dibilang mataku itu adalah aku, suaraku itu adalah aku, nggak cocok dong. Kalau suaramu memang sama dirimu. Nggak juga, kalau udah direkam nggak juga. Ya kan? Kenapa? Kalau sudah direkam nggak juga sama aku. Ya, kalau sudah direkam ya itu bersama kau juga ya. Tetapi kecuali begini, contoh. Waduh, tunggu dulu ku hapus sebentar ya, udah kena aku nih sebentar. Kalau sudah kena ini sudah susah. Nanti kan setelah live bisa dipotong itu kan? Nah, beda privasi Facebook aja. beda, harus cepat-cepat dihapus. Oh gitu ya. Ya, kalau di YouTube ya sudah dibuatnya peringatan ini ya. Kami harus menghapus sesuatu yang Anda posting. Standar komunitas katanya. Yang mana yang mau dihapus? Kadang Facebook ini pun kayak telur juga, udah enggak jelas. Kau udah lama Facebook, sekarang meleset, kau bilang telur, cemana kau? Ayo, silakan. Silakan Red, lanjut Red. Ya, kita lanjut. Suaraku adalah aku, itu nggak benar lah itu. Suaraku ya suaraku lah. Kalau suaraku adalah aku, orang bisu dan itu gimana juga? Berarti nggak ini. Suaraku, Ya. tulisanku, ya tulisanku. Nah, Oke. ayo gimana tuh? Kalau tulisanmu itu bukan kau.
Karena tulisanmu kan tidak bersama kau itu. Sudah terpisah. Lah kalau suaraku Tetapi sudah suaramu, sudah direkam. hmm, Yo, berarti kan nggak sama aku lagi. ya Apakah tetapi suaraku kan itu tetap aku? tetap suaramu itu kan karena dia keluar dari dirimu kan, Suaraku, paham nggak? Maksudnya kalau suaraku adalah aku itu nggak pas lah. Suaraku ya suaraku gitu aja. Ya sekarang siapa kau ini? Kan aku panggil Suret. Ya. Suaramu yang Suret, kupanggil kan? Suret itu namaku. Iya. Ya kan? Namaku kan. Ya. Jadi Ya. aku siapa? Nah, berarti suaramu bersama namamu, maka aku panggil Suret karena aku panggil kau Suret kan karena ada namamu tertulis di komputer itu. Kalau yang enggak aku tahu kan kau kenalkan diri dulu. Hai Rudi, aku adalah Suret. Oh ya. Baru keluar suara itu, oh ya Suret, ada apa Suret? Paham ya? Iya, saya paham sih, paham. Jadi kita bergerak dari hal ini, kita berbicara dari ini, kita nggak bisa mengatakan suaraku itu adalah aku. Ya aku gitu loh. Aku adalah aku. Makanya kan ada seperti itu kan. Ya, jadi, aku adalah aku. Ya sekarang aku memanggil suaramu ini apa? Coba dulu kasih aku keterangan. Ya manggil aku ya itu namaku. Nah, belajar filsafat kita ini kayaknya nih. Makin mendalam gitu. Sekarang kan yang ku dengar suaramu. Ya. Jadi suaramu ini apa? Ya, saat ini hadir sebagai apa saat ini hadir di hadapanku? Ya suaraku, tetap suaraku. Ya sebagai kau lah, gimana sih? Mewakili aku bisa, tapi bukan aku gitu, tetap suaraku. Iya, jadi bukan kau itu hantu. Ya aku yang di sini ini. Ya iya kau yang di situ, suaramu yang ku dengar, maka ku panggil Suret. Makanya berarti suaraku adalah suaraku. Aku itu mana? Ya ini aku yang di sini nih. Tahu kan? Enggak, sekarang gini, Rud. Sekarang suara Bang Suret. Katanya suara itu firman ya kan. Firman itu telah menjadi daging, benar gitu, Rud. Ya. Nah, jadi suara Suret, sebentar dulu, suara Bang Suret udah menjadi manusia kan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, Bang Suret itu masih punya suara enggak? Masih punya firman enggak? Sebab firmannya telah menjadi manusia kan seperti itu. Dasar pertanyaannya, Rud. Mana bisa si Suret menjadi manusia tetapi menjadi digital. Yang datang sama aku kan digitalnya. Apakah dia masih bersuara? Masih. Tak percaya kau telepon dia. Coba telepon dia. Betul, suara itu menjadi digital, menjadi sinyal-sinyal listrik dan pada akhirnya akan masuk ke telinga Rudi, diproses oleh Rudi, di telinganya masuk ke otak Rudi, ke otak Adit, ke otak Bang Mawar, itu merupakan sinyal-sinyal berada di otak belakang. Jadi suara Bang Suret pun sebetulnya hari ini adalah menjadi sinyal-sinyal listrik yang ada di otak belakang Bang Rudi, Bang Adit Taliang, dan Bang Mawar Beduri. Jadi kalau itu adalah aku, gimana lagi? Ya berarti ini bukan kau, setan. Belajar ya. Ya berarti ini bukan kau, setan ini. Aku itu nih di sini. Ya suara itu suara. Red, gini loh Berarti Red. suara ini bukan kau, anjing mungkin, gugu. Red, begini cara ngarungin kalau ilustrasi seperti begini ya. Ini kita bicara secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah, secara filsafat. Gak ada kita mau ngarung. Saya nggak ada mau ngarung-ngarungin tuh apa kan gitu. Ini kalian nggak mampu. candaan. Untuk itu pun kalian nggak mampu. Gini loh Red, ilustrasinya. Red, gini loh ilustrasinya. Dulu ya, pertama saya ini kita bicara apa adanya lah. Kita bicara sesuai akal nalar lah. Gak usah lah ini ada istilah ngarung-ngarungin. Itu apa rupanya manusia kok dikarungin. Nah, kita hidup ini bahasanya bom-bom itu. Nah, dulu. Kita hidup ini sebetulnya semua adalah untuk menuju kebenaran, ya, bukan merasa paling benar. Merasa paling benar itu iblis, kan gitu. Nah, untuk mendapatkan kebenaran atau berada di dalam kebenaran itu pastinya alat yang paling utama yang namanya manusia itu adalah akal. Ya, kalau nggak kita gunakan akal lagi, ngapain kita jadi manusia? Kan gitu. Memang ya, pantas makanya jadi manusia kan. Makanya gunakanlah akalmu dengan baik dan benar. Nah, makanya ketika kita kau bersuara, ketika kau bersuara sama, aduh, kok sabar dong. Ya udah. Ketika kau bersuara sama, banyak nyamuk punya kayaknya nih. Bukan lalat. Oh lalat. Ya udah silakan. Ketika kau bersuara sama aku panggil Suret. Bukan ku panggil Mopi. Nah,
Kenapa Ya. aku panggil Suret? Karena suaramu keluar dari kau, artinya bersama-sama dengan kau. Ya. Ada yang Jadi lain nggak ini? berarti suaraku itu aku atau suaraku itu ya suaraku gitu. Ya suara kau itu kan mewakili kau, adalah kau. Makanya aku panggil. Mewakili, Suret betul. itu siapa? Coba, Suret itu siapa? Suret itu adalah manusia yang bisa Bukan kau. bersuara. Ya Bukan iya kau, aku lah di Suret. sini. Itu Suret itu namaku. Ya sudah. Ya gini Gimana gini. sih? Beda-beda Bang Suret. Sekarang suara Suret itu mewakili Suret begitu Rut ya. Ya itu nggak salah kalau bahasa seperti itu. Benar. Ini itu. Sekarang, gini ilustrasi yang pas gini loh ya. Ini Ah. kan ini avatar saya bunyi kan. Ini kan saya ngomong gitu kan. Yang nggak masuk akalnya di sini. Coba dengar baik-baik ya, Lei ya. Ini kan saya berbicara. Ini kan avatar saya ini kan gerak-gerak ya kan. Nah, kira-kira masuk akal nggak kalau saya bilang begini? Tuh, saya ini kan saya. Aditya, tolong saya. Eli, Aditya. Kira-kira Panggil lah Ah, istri dia kau kena itu. marah. Oke lah, sudahlah. Udah kena marah si Aditya. Nggak bisa tidur. Berselisih 2 jam kita. Oke, tutup aja Aditya. Kapan-kapan saya pengen cerita-cerita sama kamu. Din. Siap, Baru. mantap. Oke ya, Aku selamat cerita-cerita malam ya. nggak ada istilah karung mengarung lah. Namanya kita Siap, manusia siap. kok. Oke, Oh, mohon ya. maaf Lerudi ya. Aku kalau ada salah-salah pun kata. ada rumahku di RT 5 sana. Apa? Kilo 10 itu ada rumahku sana. Ya, nggak apa-apa. Ya, Tetangga oke kita. Rut ya. Jangan lupa Ya, obat terima yang kasih, tadi ku bicarakan tadi, obat Siap, yang ku kasih siap. tahu tadi. Terima Tapi kasih. kau Mawar berdoanya kepada Bapak. Gitu aja sarannya. Mudah-mudahan kau sembuh gitu. Itu Oke, obatnya nggak ada, dokter pun nggak bisa ngobati itu. Ya. Obatnya ya obat apa nama obat alami ya. Ya mudah-mudahan bisa, cuman syaratnya kau harus berdoa ke Bapak. Gitu aja Oke. syaratnya. Ya, Rit. Terima Ya. kasih, Oke, siap. ditutup aja. Silakan. Oke, siap. Oke. Oke, Oh, taruh Dit. Saya ada nomor WA aku taruh di lab chat apa? Rut, silakan nanti di catat ya. Oke. 08 13 62 13 32 48. Nah, Bang Suret. Itu nama panggilan. Nama saya Suratmin. Nah, Itu nama. itu nomorku ada ya di private chat. Oke, siap. Lai, kalau temanku di sini anak-anak temanku kan banyak juga anak-anak Batak kayak kau lah ya. Kalau habis bikin rumah baru itu dia manggil orang buat apa nama hajatan. Ya. Kau enggak lah. Enggak, aku enggak tertarik enggak. gitu-gitu. Dari Oh dulu. enggak, iya kalau ada kau undanglah aku kan dekat kau Siap. ini. Ya kan, cuman syaratnya jangan kau bikin rendang babi pula ya kan. Itu aja. Tapi Ikan semen goreng. Padang ku buat kandang babi enggak apa-apa ya. Terserah nggak apa-apa, itu serah kau itu Oh, hak. sudah ada nomormu rupanya. Sudah. Tapi sudah. kalau yang aku makan kau tahu aja. Ya kan makan aku ini makan pilihan, enggak sembarang makan aja ya kan. Siap. Jadi kalau kau siapa tahu kau undang ke situ, silaturahmi lah ibaratnya kata kami ya kan. Gitu aja. Oke. Tapi kalau kau mau biar Siap. aku aja ngajak kau makan ya kan. Ya lanjutlah Siap. Dit, tutup lah. Oke, Si Rudi baiklah. kayaknya. Sebelum kita tutup, mungkin kita kasih kesempatan sahabat kita juga ini ya untuk menyimpulkan mungkin ya. Silakan Bang Hero Tiger. Nah, sebelum kita tutup, silakan. Hero Tiger. Oke lah, Bang Hero Tiger kajau dari Tutup aja lah. Ya silakan Red. Tolong ditutup Red. Silakan Red dengan Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, apapun agama Anda, apapun profesi Anda, maka sesungguhnya kebahagiaan itu berada di dalam jalan kebenaran. Dan kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta ini sebagai manusia, keistimewaannya adalah akal. Tanpa ada akal atau menggunakan akal, maka orang manusia itu akan jatuh kepada kerendahan. Maka mari kita gunakan akal yang diberikan oleh Allah, Tuhan Pencipta alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan kita adalah untuk kebahagiaan sekarang ini di dunia dan tentu saja kebahagiaan di akhirat nanti. Ya, dan ada tanggung jawab bagi kita untuk mencari dan menyebarkan kebenaran itu sendiri. Ya, dan keselamatan itu adalah di Islam karena Islam itu artinya adalah keselamatan. Ya, bukan jaminan. Udah di dalam jalannya keselamatan, bukan jaminan lagi, tetapi memang jalannya keselamatan. Keselamatan di dunia saat ini dan keselamatan nanti di akhirat kelak ya. Jalan-jalan yang selamat itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Ilah yang benar, yaitu Allah,
pencipta alam semesta ini. Yang maha Siap. kuat, yang maha Oke. besar, yang maha Siap. mulia. Oke? Jadi, terima kasih. mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan bagi kami semua ini sebagai narasumber. Kalau ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Dan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, kami